kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, Itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Khawatir sebenarnya sebatas wajar, itu sebagai sebuah dinamika kehidupan. Normal-normal saja. Justru kalau orang sudah tidak khawatir malah bahaya ya, malah sudah tidak peka peristiwa mulianya. Kita diharapkan menikmati alur hidup kita itu. Tentu tetap kita berharap pada kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kehidupan bagi kita, pasti perlengkapan untuk sarana-sarana hidup Tuhan akan lengkapi juga. Nah, apa yang disoroti oleh Bapak Suci, bahwa yang terjadi dengan rumah kita bersama, adanya polusi, adanya perubahan iklim, adanya limbah, adanya budaya membuang, iklim sebagai kebaikan bersama. Kemudian disoroti juga masalah air, masalah hilangnya keanekaragaman hayati, masalah penurunan kualitas hidup manusia, dan kemerosotan sosial. Dan yang penting adalah bagaimana akhirnya kita diajak untuk melahirkan yang namanya pertobatan ekologis. Ini semua ada kaitannya dengan persaudaraan terhadap alam ciptaan kita. Gereja sudah memberikan arahan, mengajarkan kita untuk mencintai alam ciptaan yang kita cintai ini. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, gembala kita, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, juga dalam khotbah Ekaristi kenaikan Yesus Kristus ke surga di katedral, tepatnya 21 April 2020, mengatakan bahwa kerajaan Allah akan semakin nyata kalau kita semakin sadar akan tanggung jawab kita merawat alam dan makhluk ciptaan, yaitu tentang peri kemakhlukan, artinya mencintai seluruh makhluk hidup. Sejalan dengan itu, Bapak Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa kita melihat adanya peningkatan kepekaan terhadap lingkungan dan perlindungan alam, disertai kekhawatiran tulus dan sedih terhadap apa yang sedang terjadi pada planet kita, sebuah keprihatinan. Maka mari kita meninjau, tentu tidak lengkap masalah-masalah yang saat ini mengganggu kita dan tidak dapat lagi kita sembunyikan. Tentu memiliki tujuan, diharapkan akhirnya kita mempunyai sikap atau menemukan sumbangsih yang dapat kita berikan untuk kelestarian ciptaan ini. Jadi sumbangsih apa yang bisa kita nantinya akan berikan, Ibu Bapak. Nah, pesan Bapak Paus Benediktus ke Benediktus ke-16 pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia mengatakan bahwa tak ada satupun ruang lingkup dalam pengalaman hidup manusia yang lolos dari pengaruh media. Media telah menjadi bagian integral dalam hubungan antara pribadi dan perkembangan hidup sosial, ekonomi, politik, dan religius. Dan gereja juga menyadari, seperti yang disampaikan oleh Bapak Uskup Kardinal Suharyo, sikap gereja Katolik sangat jelas, yakni selain menempatkan internet sebagai karunia Allah yang berkarya melalui manusia, gereja juga turun tangan mengambil bagian, membimbing umat bagaimana memanfaatkan media sosial dengan bijak. Jadi bagaimana kita bisa mensikapi media ini untuk perkembangan iman Bapak, Ibu, dan saya. Bapak yang dikasih Tuhan, kita belajar dari sabda Tuhan melalui Injil Yohanes. Ini merupakan sabda Yesus ketika Yesus sebelum perpisahan dengan para muridnya, ya. Tuhan sungguh dengan jelas memberikan gambaran bagi para muridnya relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, relasi antara Yesus dengan para muridnya. Tadi kita dengarkan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan bawakulah pengusahanya. Ada ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah tadi ya Bapak Ibu ya. Pertama, syaratnya ranting itu supaya tetap berbuah, yaitu harus tinggal di dalam Yesus. menyenangkanmu.